Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Rizani Putra Hartono. Saya kelas 4C dan nomor absen 21. Saya bersekolah di SD Model Sleman. Kali ini saya akan membacakan cerita tentang Pangeran Diponegoro. Cerita ini berasal dari Yogyakarta. Pangeran Diponegoro. Penerbit Direktorat Kepahlawanan dan Kejuangan. Pangeran Diponegoro semasa kecilnya bernama Raden Mas Ontowilyo, putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari ibu yang bukan permaisuri. Diponegoro lahir pada tanggal 11 November 1785. Sejak kecil ia diasuh oleh neneknya yaitu Ratu Ageng, permaisuri Hamengkubuwono I, pendiri kerajaan Yogyakarta. Neneknya kemudian menetap di Tegalrejo sebelah barat Yogyakarta. Berkat asuhan wanita bijaksana ini, Diponegoro tumbuh menjadi seorang yang alim, sederhana, dan dekat dengan rakyat. Sementara Diponegoro tumbuh dewasa, di Keraton Yogyakarta terjadi kericuhan-kericuhan yang disebabkan oleh semakin besarnya campur tangan pemerintahan Belanda dalam masalah-masalah kerajaan. Pengangkatan dan pemberhentian raja atau pati ditentukan oleh Belanda. Diponegoro duduk sebagai anggota dewan, tetapi ia tidak pernah diajak berbicara mengenai urusan pemerintahan. Kalau begini terus, lebih baik aku mengundurkan diri saja dari keanggotaan Dewan Perwakilan, ujar Diponegoro. Dan sejak saat itu, urusan pemerintah lebih banyak dikendalikan oleh Patih Danurejo IV yang sangat pro Belanda. Tindakan-tindakan pemerintahan Belanda itu menimbulkan sikap antipati Pangeran Diponegoro. Sebaliknya, Belanda pun menganggap Diponegoro sebagai lawan yang menghalang-halangi rencana mereka. Karena itulah dicari berbagai cara untuk melenyapkannya atau untuk memburuk-burukkan namanya. Seperti ketika meninggalnya Sultan Jarot. Pasti meninggalnya Sultan Jarot ini juga akibat diracuni oleh Diponegoro. Pertentangan terbuka akhirnya terjadi juga. Pasang pacang-pacang di atas tanah itu, perintah Presiden Smithshire tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemiliknya, yaitu Pangeran Diponegoro, jika akan membuat jalan di daerah Tegalrejo. Diponegoro pun tidak tinggal diam melihat hal tersebut. Namun belum sempat Belanda sudah menyerang Tegalrejo. Penduduk Tegalrejo pun memberikan perlawanan, tapi karena persenjataannya tidak seimbang, mereka terpaksa mengundurkan diri. Ayo, nyingkirlah kalian semua ke Selarong, perintah Diponegoro kepada rakyatnya. Ia sendiri bersama Pangeran Mangkubumi menuju Kalisaka. Di luar Tegalrejo, ia menyaksikan tempat itu sedang terbakar. Sambil menghunus keris, ia berkata kepada Pangeran Mangkubumi, "Lihatlah, Paman, rumah dan masjid saya sudah terbakar. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi di dunia ini," katanya dengan mata berkaca-kaca. Pimpinan perang segera disusun.
Diponegoro diangkat sebagai pimpinan tertinggi. Mangkubumi diangkat sebagai penasehat, sedangkan Pangeran Angabei sebagai penasehat khusus bidang siasat perang. Pimpinan ini kemudian dilengkapi dengan munculnya Sentot Prawiro Dirjo yang berusia 16 tahun dan Kiai Mojo yang memberikan corak Islam kepada perjuangan. Rakyat dilatih menggunakan berbagai jenis senjata, tombak, pedang, parang, panah, dan sebagainya. 3 bulan kemudian Diponegoro memindahkan markas besarnya ke Desko agar lebih mudah berhubungan dengan sektor-sektor lain. Di tempat ini ia dinobatkan sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ngabdul Kamid Heru Cokro Amirul Mukminin Pena Togomo Jowo. Dalam bulan-bulan pertama, pasukan Belanda terpukul mundur di berbagai medan tempur. Karena itu Belanda mencoba taktik lain. Asal-usul Kiai Mojo, pasukan Diponegoro menyerang Surakarta. Bulan Oktober 1826 terjadi pertempuran di Gawo, kurang lebih 12 km dari Salak. Belanda mendatangkan bantuan dari Semarang di bawah pimpinan Cochin. Dalam pertempuran ini Diponegoro mengalami luka-luka di tumit, tangan kanan, dan dada di sebelah kiri. "Tolong, aku terluka!" Rintihannya kesakitan. Ia pun kemudian dibawa ke lereng Gunung Merapi untuk dirawat. Dari Semarang di bawah pimpinan Cochin. Selama tahun 1825 dan 1826, pasukan Diponegoro banyak memperoleh kemenangan. 2 kali pasukan Belanda menyerang Pleret. Namun pasukan Diponegoro di bawah pimpinan Harto Pengalasan tak dapat mereka hancurkan. Bersama dengan taktik perbentengan, dilakukan pula usaha untuk berunding baik dengan Diponegoro sendiri maupun dengan para pembantunya secara terpisah-pisah. Perundingan pertama diadakan di Sambiroto. Diponegoro diwakili oleh Kiai Mojo. Setelah Kiai Mojo ditangkap dan Sentot menyerah, musibah datang susul-menyusul. Dalam pertempuran di Geger, Prawiro Kusumo yang tangguh dan berani menderita luka berat. Istri Pangeran Mangkubumi dan 3 orang anaknya menyerah, disusul oleh Tumanggung Wonodirjo dan pengikutnya menyerah di Karangkungi. Sesudah itu, Pangeran Angabei, ahli siasat, gugur dalam pertempuran. Sedangkan Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Nataningrat meletakkan senjata. Semua itu merupakan pukulan berat bagi Diponegoro. Para pembantu terdekat sudah meninggalkannya, tetapi ia tidak tenggelam dalam kesedihan. Sesuai dengan janjinya pada Clarence, pada tanggal 28 Maret 1830, Diponegoro menemui Jenderal De Kock di kantor residen Magelang. Dalam perundingan dengan Jenderal De Kock ini, Diponegoro didampingi oleh Basah Marnagoro, Kiai Badarudin dan putranya Diponegoro Anom. Seperti sudah diuraikan pada awal tulisan ini, De Kock kemudian melakukan tindakan khianat. "Tangkap si pengacau ini! Hei, jangan sentuh aku, dasar penipu!" Diponegoro pun kemudian dibawa ke Semarang dan sesudah itu ke Jakarta. Selanjutnya ia menjadi tawanan pemerintahan Belanda. Selama 25 tahun, Pangeran Diponegoro dikurung sebagai seorang buangan. Ia menghabiskan waktunya dengan menulis kisah perjuangannya.
Cerita ini bisa dibilang sage atau saga yang artinya cerita mengenai kepahlawanan. Bisa dibilang cerita ini nyata. Terima kasih.